Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi geledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Penggeledahan dilakukan untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Menurut Syafii, ia tidak mengetahui karena KPK tidak datang ke ruangannya. Saya nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya. KPK-nya nggak ke ruangan saya. Maka saya nggak tahu apa-apa. Tapi Kemenak terbuka Pak, kalau misalnya ada penggeledahan seperti itu biasanya. Mana ada yang bisa ditutupi. Kalau pihak sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Jadi Kemenak terbuka ya Pak terkait proses kasus hukum yang berjalan. Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, seyogianya kita keluarga negara harus membantu pekerjaan mereka. Tapi kalau spesifik ditanyakan apa yang saya ketahui tentang perkara KPK hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya nggak tahu. Karena nggak menjumpai saya, nggak ke ruangan saya. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo untuk diperiksa di kasus korupsi kuota haji 2024. Pemanggilan dimungkinkan karena dugaan korupsi kuota haji terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita ke kasus lain. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara.
Sementara itu terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Gibran Raka Buming Raka datang ke rumah Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Selain bersilaturahmi, Gibran antarkan undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sambil memberi hormat dan mencium tangan, Gibran dipersilakan duduk oleh Tri Sutrisno di kediamannya. Kedatangan Gibran mengantar undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, sekaligus bersilaturahmi. Dalam pertemuan ini, Gibran sempat berbincang tentang beberapa hal, di antaranya tentang pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Gibran dan Tri Sutrisno juga membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan persatuan di tengah dinamika global. Pengajian menyimpang yang menjanjikan bisa masuk surga dengan membayar 1 juta rupiah bikin heboh warga kota Bekasi, Jawa Barat. News Prime segera kembali. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Saya tantang lagi para nama sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.